eh, dia mengamati setiap periode waktu yang sama, tiap minggu apa tiap 2 minggu gitu, dilakukan gitu atau enggak? Izin menjawab, Bu. Okay. Saya Ajeng, kalau sepahaman kelompok kami itu untuk periode waktu itu tergantung dari perubahannya itu, Bu. Apakah kuncup atau tidak Baik. dipacu oleh waktu. Jadi kalau begitu berarti saya hanya punya 12 bunga gitu, terus kemudian saya pengamatan gitu ya. Terus dia mulai kelihatan fase pertama kapan gitu ya. Terus Iya, habis Bu. itu fase kedua kapan begitu. Baik. Kalau begitu variabel pengamatan waktu pengamatan betul menjadi variabel kontrol. Oke, betul. Variabel independen jenis bunga ke. Jadi variabel independennya adalah bunganya. Karena ada 12 bunga, yaitu bunga 1, bunga 2, bunga 3 itu tadi sampai 12. Itu variabel independen. Tidak ada yang lain kecuali itu. Variabel dependennya ya jumlah bunga mekar, kapan waktu mekar, tahap masing-masing tadi itu sebagai variabel. Jadi teman-teman ketika menampilkan coba di grafik yang grafik sampai ketika kalian membuat rancangan tabel datasheet juga tidak begini. Itu berarti ini datanya apa? Ini bunganya ada 12, fase pertumbuhan diamati kapan? Nah, mungkin harus ada judul yang diamati apanya. Waktunya atau apanya? Fase ini tabel sheet kalian itu waktu pengamatan atau apa itu yang tidak jelas ya. Jadi harus diperbaiki. Kemudian kalau lihat gambar 1 berarti bunga 1 sampai 12 itu adalah variabel independen. Perkembangan bunga itu adalah dependen. Pola pemekaran termasuk variabel dependen juga. Gitu. Jadi teman-teman saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Saya persilahkan grup terakhir untuk menyampaikan PPT-nya. Saya akan koordinasi dengan kelompok kelas C bahwa saya akan terlambat 15 menit. Baik, sudah terlihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Biologi B. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan penelitian Biologi Action Research dengan judul Situation, Challenge, and Solution of Policy Implementation on Municipal Waste Management in Vietnam Towards Sustainability. Kelompok 3 ini memiliki anggota yakni Nafika Aulia, Diva Liviani, Benedikta Misela, Francisca Meisela, Yarisi Nabiaksa, dan Lydia Agahari. Mungkin untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui batasan, hambatan, dan implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah Kota Vietnam untuk memahami situasi, kekuatan, dan kelemahan sistem tersebut. Dan yang kedua adalah untuk membahas solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi implementasi.
Kemudian untuk jenis penelitiannya adalah non-experimental action research. Selanjutnya untuk rancangan penelitiannya, jenis rancangan penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu action research, di mana jenis data penelitian yang ditemukan pada jurnal ini untuk jenis data nominal terdapat lokasi dengan satuan provinsi, kemudian jenis pertanyaan yang tidak ada satuannya, jenis permasalahan pengelolaan sampah di Vietnam juga tidak ada satuannya, kemudian jenis keterbatasan dan hambatan dalam implementasi kebijakan, dan faktor-faktor yang meningkatkan efektivitas penegakan kebijakan di Vietnam. Kemudian untuk jenis data rasio terdapat responden yaitu dengan satuan orang, persentase masalah pengelolaan sampah di Vietnam dengan satuan persen, persentase keterbatasan dan hambatan dalam implementasi kebijakan dengan satuan persen, persentase faktor-faktor yang meningkatkan efektivitas penegakan kebijakan di Vietnam juga dalam bentuk persen. Kemudian untuk data ordinal, terdapat prioritas tiap daerah mengenai tahapan implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah provinsi. Selanjutnya, efektivitas dalam penegakan kebijakan dengan satuan tinggi, menengah, rendah, dan tidak dapat dinilai. Untuk satuan dari prioritas tiap daerah, yaitu prioritas dan tidak prioritas. Kemudian, saya Arisina Biaksa akan menjelaskan terkait variabel dalam penelitian ini. Variabelnya ada 3, yaitu variabel independen, dependen, dan juga moderat. Variabel independennya itu ada responden dan pertanyaan pada kuesioner. Variabel dependennya ada keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di kota Vietnam. Maksud saya sampah kota di Vietnam. Kemudian variabel moderatnya ada pendanaan, sumber daya, dan informasi pendukung. Baik, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner online, berupa form berisi 16 pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan checkbox dan juga multiple choice. Untuk teknik pengumpulan datanya adalah survei. Ukuran sampelnya dari 15 badan pengelola sampah provinsi yang diberikan kuesioner, hanya terdapat 9 yang memberikan respon. Dan juga tidak ada pengulangan pengambilan data. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling, yaitu non-probability purposive. Dan dengan uji validitas, yaitu dengan kuesioner yang telah diisi, kemudian diujikan dan dimodifikasi sesuai dengan saran para ahli. Kemudian tidak ditemukan uji reliabilitas yang dilakukan. Next. Selanjutnya, saya di Valiviania akan menjelaskan rancangan tabel pengamatan. Berikut merupakan 7 pertanyaan dari kuesioner yang dibagikan kepada beberapa badan pengelolaan sampah kota di Vietnam. Pertanyaan pertama adalah, apakah semua kebijakan nasional berlaku di daerah Anda? Lalu yang kedua, apakah kekhawatiran pengelolaan sampah lokal di daerah Anda? Lalu yang ketiga, bagaimana pemerintahan daerah Anda dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah? Lalu yang keempat, bagaimana efektivitas dalam penegakan kebijakan daerah Anda? Lalu yang kelima, apa hambatan yang menyebabkan rendahnya efisiensi penegakan kebijakan di daerah Anda? Lalu yang keenam, apa solusi lokal untuk keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah Anda? Dan yang terakhir adalah, apa faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di daerah Anda? Next. Ya, selanjutnya saya Nafika Aulia akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Jadi data yang diolah dengan Microsoft Excel, kemudian dicari persentase jawaban dalam setiap pertanyaan, berikutnya dibuat diagram pie dan chart, dan dilakukan analisis dengan metode kualitatif. Berikut adalah penyajian data. Gambar 1 merupakan pertanyaan mengenai masalah pengelolaan sampah di Vietnam. 37% dari responden mengatakan bahwa permasalahan terbesar yaitu waste separation. Kemudian pada gambar 2 menunjukkan pertanyaan mengenai tingkat efektivitas penegakan kebijakan, apakah tinggi, medium, rendah, atau impossible to assess. Nah, 33,3% mengatakan bahwa tingkat efektivitas penegakan kebijakan di daerah masing-masing itu tinggi. Kemudian pada gambar ketiga menunjukkan keterbatasan dan hambatan implementasi kebijakan, di mana hasil tertinggi yaitu 33% mengatakan bahwa keterbatasan dan hambatan implementasi di daerahnya karena insufficient resources atau kurangnya sumber daya. Selanjutnya.
Kemudian pada gambar keempat, mengenai faktor-faktor yang mampu meningkatkan efektivitas penegakan kebijakan di Vietnam. Mayoritas menjawab bahwa increase in awareness and understanding of publics. Jadi meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari publiks merupakan faktor yang mampu meningkatkan efektivitas dan penegakan kebijakan di Vietnam menurut responden. Kemudian tabel 1 menunjukkan prioritas di setiap daerah mengenai tahapan implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah provinsi. Dari 3 jenis pilihan yang disediakan, pilihan terbanyak yang dipilih dari 9 provinsi adalah implementasi kebijakan, sedangkan kemudian untuk tahapan reporting atau evaluasi sedikit yang memilih untuk melakukannya. Selanjutnya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Endang. Silahkan, Ibu. Terima kasih, Mbak. Jadi teman-teman, ini adalah action research. Jadi sebetulnya ini adalah mirip seperti eksperimen pasca adanya sebuah kebijakan. Nah, sebetulnya walaupun ini eksperimen, tetapi kita masukkan sebagai non-eksperimen, itu karena pihak yang terlibat itu adalah manusia, dan manusia itu punya kehendak yang bisa merespon dan merespon sesuka hatinya, dan tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para peneliti gitu. Jadi ini masuk kategori non-experimental research design. Jadi saya kira itu yang penting. Titik lemah selalu sama ya di kelompok yang sebelumnya tadi. Coba diperiksa lagi. Tadi itu yang kelompok data ordinal dari presenter kedua tadi masih banyak yang salah ya. Tapi Bu Endang tadi karena keterbatasan waktu tadi tidak sempat memeriksa data ordinal itu masih kalian ada kesalahan. Terus ini data nominal, jenis pertanyaan, jenis permasalahan, Vietnam, keterbatasan dan hambatan. Itu bukannya deskriptif kalau kayak gitu permasalahan itu. Ya. Jenis permasalahan itu berarti apa? Di sorting itu tadi sortation kayak gitu-gitu, composting itu tadi maksudnya. Izin menjawab Bu, iya benar. Baik, ya kalau hanya satu kata berarti memang nominal, tapi kalau dalam bentuk uraian berarti deskriptif. Faktor-faktor yang meningkatkan efektivitas penegakan kebijakan. Ini juga kalau faktor-faktor itu berupa uraian itu bukan nominal ya. Nominal itu yang satu kata, dua kata gitu. Kalau jenis pertanyaan itu ya bukan nominal lah. Kalau jenis pertanyaannya itu adalah open question sama close question, itu sebetulnya datanya ordinal. Jadi kalau jenis pertanyaan itu mungkin yang kurang bisa diterima ya. Terus kalau data rasio, jumlah responden kok rasio itu bagaimana itu? Kalau persentase pasti itu adalah data rasio. Prioritas tidak prioritas itu bukannya data ordinal. Ini yang prioritas tadi maksudnya itu data ordinal atau data rasio itu? Izin menjawab Bu, itu masuk ordinal, cuma garisnya emang kurang kelihatan Bu dari PowerPoint-nya. Iya. Mohon maaf Bu. Sebaiknya ordinal itu warnanya hijau ya, mestinya ya, supaya jadi jelas. Oke, kalau demikian sudah jelas. Itu tadi barusan siapa yang menjawab tuh? Saya Benedikta Michela, Bu. Hah? Benedikta Michela. Tunggu. Nama aja.
Namanya Benedikta. Baik. Terus setelah itu efektivitas penegakan tinggi, menengah, sedang. Oke. Prioritas tidak prioritas itu juga betul. Jadi ini yang kurang sesuai cuma hanya nominal ya. Nominal itu yang kurang. Jumlah responden itu juga bukan data rasio toh. Jumlah responden 1, 2, 3, 4, 5 toh bukan rasio. Atau itu responden itu ini dikirim lewat email atau bagaimana? Disebarkan terus dikirim lewat email gitu? Iya Bu, izin menjawab. Saya Nafika, jadi ini tuh kuesioner online Bu. Oh baik, kalau begitu betul. Berarti responden itu satuannya bukan orang, tapi persen. Ya jumlah responden itu harus dibandingkan dengan kuesioner yang disebarkan. Jadi bukan satuannya orang, tapi orang dibandingkan dengan jumlah yang disebarkan. Itu tadi Nafika ya. Baik, terus kita pergi ke ini, pendanaan, sumber daya, informasi pendukung sebagai moderator. Oke. Dependennya keberhasilan, betul. Variabel independen. Ini yang kurang sesuai sepertinya. Variabel independen. Ini bukan responden, bukan kuesioner. Coba tampilkan itu hasilnya. Ya, jadi kalau yang ini adalah variabel. Ini kan grafik pie seperti ini ya, anak-anak coba perhatikan ya. Semuanya juga tampilan pie itu tidak selalu kita bisa mendapatkan informasi variabel bebas. Jadi kalau yang ini itu semuanya ini adalah variabel terikat. Yang gambar 2 juga variabel terikat. Terus keterbatasan ini juga variabel terikat. Jadi variabel bebasnya tidak dicantumkan di sini. Terus berikutnya. Nah, kalau yang ini abundant human resource, financial stability, itu adalah variabel bebas dalam gambar 4. Sementara yang aksesnya itu apa Diva? Aksesnya apa Diva? Presentasenya Bu. Persentase banyaknya persentase dari responden yang memilih ini Bu, memilih ya, jadi proporsi responden. Jadi jumlah responden. Di sini satuannya bukan orang ya, tapi persen. Itu makanya tadi kamu data rasio betul, tapi satuannya bukan orang ya, jadi dibetulkan. Oke, sudah betul. Baik Ibu. Terus ini tabel. Nah, ini kalau di tabel ini teman-teman, ini variabel bebasnya terlihat. Siapa? Francisca, Michelle. Iya Ibu. Ada Michelia, ada Michelle. Nah, Michelle bagaimana? Bacanya bener nggak? Maaf ini kok salah. Kalau orang Prancis bacanya Michelle. Gimana kamu menyebut namamu seperti apa? Francisca Michelle, Ibu. Ya, Michelle, betul. Ya, jadi gimana? Variabel bebasnya apa di tabel 1? Untuk variabel bebasnya dari nama provinsinya, Ibu.
Baik, lokasi ya, lokasi. Iya. Jadi kalian harus masukkan lokasi sebagai variabel bebas. Oke, teman-teman. Nah, kemudian formulating, implementing, reporting itu tadi variabel apa ya, Risina? Variabel terikat, Bu. Variabel terikat. Datanya apa jenisnya? Implementing, reporting, formulating, issuing, guideline. Data nominal, Bu. Baik, data nominal, oke. Kemudian priority and non-priority, apa itu, siapa jenisnya? Lydia. Namanya bagus-bagus ini anak-anak ini. Lydia Agahari. Orang Ibu. mana ini? Kamu orang mana ini? Orang Bogor, Ibu. Hah? Orang Bogor, Ibu. Orang Bogor. Sunda. Iya, Chinese Sunda. Baik, kumaha. Kumaha, itu responnya centang dan silang itu apa? Data apa? Iya, Ibu, itu data ordinal. Data ordinal, oke. Jadi kalian masih ada sedikit salah yang di variabel tadi saja ya. Sama data ordinal yang kalian tulis, data rasio yang kalian tulis orang itu tadi sebetulnya adalah persen. Saya kira sudah sesuai. Ini karena Bu Endang tadi minta kelas C memberikan alokasi waktu 15 menit. Bu Endang ingin menyampaikan kalau tadi itu Bu Endang pagi-pagi menyampaikan pada kelas A bahwa Bu Endang akan memberikan kuisnya bukan nanti malam karena kalian harus memperbaiki dulu PPT-nya, di-upload di stream, terus kemudian baru nanti teman-teman bisa belajar dari PPT yang kalian perbaiki. Nah, terus jangan lupa di-rename ya. Terus setelah kalian belajar, barulah kemudian kita akan mengadakan kuis. Kuisnya itu kalau nilai kalian lebih dari 81, itu tidak perlu ikut UAS. Jadi nilai UAS akan sama dengan nilai kuis yang lebih dari 81 itu. Tapi kalau kalian nilainya sudah lebih dari 81, terus ikut UAS, dan nilainya ternyata kok 70 misalnya, berarti yang nilai UAS tetap 70 gitu. Jadi yang diambil adalah nilai terakhir. Jadi itu yang ingin disampaikan Bu Endang, soalnya seperti biasa multiple choice, hanya Bu Endang mengharapkan kalian teliti. Jangan sampai, jadi kalau kalian tadi mungkin kurang tepat menjawab karena hanya kurang teliti, bukan karena tidak paham. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Bu Endang. Kalau kalian masih ada pertanyaan, Bu Endang memberikan kesempatan bagi kalian untuk bertanya. Dipersilakan kalau mau bertanya. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Endang ya nggak apa-apa, tenang aja. Berarti kalian sudah paham. Kalau kalian paham, Bu Endang senang. Nah, soalnya seperti itu. Harapan Bu Endang seperti itu. Bagaimana teman-teman? Adakah pertanyaan? Nah, waktunya bisa besok pagi, bisa besok malam, sesuai kesepakatan kalian dengan teman-teman kelas ABC ya. Jadi Bu Endang menunggu berita dari teman-teman semuanya. Begitu, insya Allah RPB tidak sulit dan kalian harus mendapatkan nilai terbaik, amin. Dan untuk itu mulailah dari bersemangat, belajar, sesulit apapun kalian insya Allah bisa menyelesaikan.
mohon teman-teman satu kelompok memfasilitasi temannya yang masih kesulitan. Dan kalau kalian juga mau sharing di tingkat kelas juga silakan. Ini kesempatan baik berbagi dengan teman-temannya. Jadi kalau yang satu dapat A, yang lain tidak terhalang untuk mendapatkan nilai A karena Bu Endang menggunakan nilai mutlak, bukan nilai relatif. Saya kira itu yang ingin disampaikan. Ada pertanyaan?